Satu pagi, seekor kambing masuk istana. Tapi kambing ini tidak biasa. Ia mengenakan topi emas, berkacamata hitam, dan berbicara. "Halo, aku saudara seayah beda ibu dari raja." Semua orang membeku. Apa kata kambing ini? Raja hampir pingsan. Siapa yang bikin lelucon ini? Tidak ada, tuanku, kata pengawal. Kambing ini datang dengan dokumen, surat warisan, dan bahkan lukisan masa kecil bersama raja kecil. Abu Nawas muncul dari balik tirai sambil makan wortel. "Oh, kambing bertopi sudah datang ya? Aku menunggunya sejak kemarin." "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Kambing ini memang pintar. Ia kambing kutukan yang dulunya manusia. Katanya, hanya jika ia diakui sebagai saudaramu, kutukannya akan hilang." Raja bingung. Lalu apa yang harus kulakukan? Sapa dia. Ajak minum teh. Lalu peluk. Dan jangan lupa, nyanyikan lagu pengantar tidurmu waktu kecil. Semua orang nyaris gila. Tapi raja melakukan itu. Dan kambing itu tetap jadi kambing. Abu tertawa terbahak-bahak. "Tuanku, itu hanya kambing biasa. Saya hanya ingin lihat bagaimana Anda bernyanyi sambil memeluk kambing." Raja terdiam, lalu tertawa sangat keras. "Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi hanya orang gila sepertimu yang bisa bikin istana ini waras." Suatu pagi di istana Baghdad, raja berteriak sampai ubun-ubunnya bergetar. "Pangeranku hilang, anak tunggalku, darah dagingku, pewaris tahtaku, hilang." Semua penjaga, pelayan, bahkan tukang sapu disuruh berkumpul. Tapi tidak ada yang tahu di mana sang pangeran. Kamar pangeran kosong. Hanya ada selembar catatan yang tertinggal di atas bantal. "Ayahanda Raja, aku ingin tahu bagaimana rasanya jadi rakyat kecil. Jangan cari aku. Aku akan kembali kalau sudah cukup belajar." Pangeran rahasia. Raja langsung panik. Bagaimana jika dia diculik? Atau jadi tukang becak di negeri seberang? "Abu Nawas, cepat temukan dia." Ketika Abu Nawas datang ke kamar pangeran, ia menemukan satu petunjuk ganjil, jejak cakar kucing dan sisa daging ayam panggang. Ini bukan sembarang kabur. Ini kabur dengan gaya," gumam Abu. Sore harinya, di pasar Baghdad, orang-orang gempar karena ada seekor kucing jantan besar yang duduk di tengah jalan, memakai mahkota mainan, dan mencatat harga tomat. Abu Nawas langsung mendekat. "Hai, yang mulia kucing. Apa kabar?" Kucing itu mengedipkan satu mata, lalu mencakar dagu Abu dengan lembut. "Pangeran rahasia, aku tahu itu kau." Kucing itu mendengus lalu menyodorkan potongan kertas kecil. "Aku hanya ingin tahu bagaimana hidup para penjual tomat dan pembeli roti. Jangan beritahu ayah dulu. Tapi kalau kau bisa menyamar jadi kambing dan ikut lomba tarik tambang besok, aku akan pulang." Abu Nawas tertawa puas. Keesokan harinya, di alun-alun kota, ada lomba tarik tambang antara manusia dan kambing. Kucing misterius itu jadi wasit. Abu Nawas menyamar jadi kambing, lagi-lagi dengan karung dan jenggot kapas, dan ikut lomba. Hebatnya, Abu berhasil menarik satu regu tentara. Kucing itu, sang pangeran, tertawa terbahak-bahak. "Baiklah," katanya dalam bahasa manusia, mengejutkan semua orang. "Aku kembali ke istana sekarang." Dan di depan semua orang, kucing itu melompat dan berubah menjadi pangeran rahasia. Raja pun pingsan sakit kaget. "Apa? Anakku jadi kucing?" Abu Nawas. Abu Nawas hanya tertawa. "Bukankah itu lebih baik daripada anak Anda jadi batu atau kursi taman, tuanku?" Tepat seminggu setelah kucing pangeran, datanglah rombongan kerajaan asing.
Mereka membawa ratu yang sangat cantik, terlalu cantik untuk kenyataan. Saya Ratu Julaiha dari Kerajaan Pelangi. Kami ingin menjalin kerja sama perdagangan dan pernikahan. Raja Baghdad hampir jatuh cinta dalam 3 detik. Nama. Abu Nawas melihat ada yang aneh. Wajah ratu itu sangat halus, nyaris seperti patung lilin. Ia juga terlalu cepat menyetujui semua syarat perdagangan. Bahkan ketika raja berkata, "Bolehkan saya cium tangan ratu?" Yang terjadi justru tangan ratu terlepas dan terlempar ke kolam. Semua diam, kecuali Abu Nawas yang tertawa guling-guling. "Tuanku." Ratu ini boneka lilin yang digerakkan 2 kurcaci dari dalam roknya. "Raja, apa?" Abu Nawas lalu menarik kain yang tersembunyi. Benar saja. Di bawah rok ratu keluar 2 kurcaci dengan tali-tali boneka dan roda gerak. "Kami hanya ingin menjual lilin dan seni drama, Tuan Raja," kata mereka. Raja menahan marah, tapi akhirnya tertawa geli. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu?" Ratu itu tadi tidak pernah berkedip, dan jari kelingkingnya membentuk angka 3. Raja mengangguk-angguk. "Kau memang detektif gila." Rakyat Baghdad heboh karena ada nabi baru muncul di padang pasir. Ia mengaku bisa menurunkan hujan emas, asal semua orang membayar 1 dinar untuk biaya langit. Namanya Syekh Al-Emasul Palso. Raja mulai tertarik. "Bayangkan kalau kita punya hujan emas setiap Jumat sore. Bisa bikin festival, guyuran kaya." Tapi Abu Nawas mencium bau penipuan. Ia menyamar jadi pengikut baru dan mendatangi si Syekh. "Hai Syekh Agung, aku ingin ikut ritualmu. Tapi aku bawa ayam sakti yang bisa bicara. Dia ingin tanya satu hal." "Silakan," kata Syekh. Ayam Abu yang sudah dilatih, tiba-tiba berteriak, "Penipu! Aku lihat kau beli emas palsu di pasar Gulgul." Semua orang kaget. Syekh panik, lalu kabur ke dalam tenda. Tapi Abu sudah menyiapkan jebakan. Tenda itu adalah balon besar, dan ketika Syekh masuk, tenda itu menggelembung dan terbang ke langit. "Syekh penipu terbang ke langit beneran!" teriak rakyat. Raja sampai terjatuh dari kursinya karena tertawa. "Abu Nawas, kau menyelesaikan semua 7 petaka tertawa." Raja memanggil seluruh rakyat Baghdad berkumpul di lapangan utama. "Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Abu Nawas menjadi penasihat tertinggi kerajaan. Bukan karena ia pintar saja, tapi karena ia tahu bahwa tertawa juga bisa jadi kebijaksanaan." Rakyat bersorak. Abu Nawas tersenyum sambil melambaikan tangan. Di sampingnya, kambing bertopi emas, unta tuan kumis, pangeran kucing, dan ayam bicara ikut melambai. Dan malam itu, Istana Baghdad menggelar pesta terbesar sepanjang sejarah, dengan makanan gratis, tari-tarian, dan 1 pertunjukan khusus. Abu Nawas menyamar jadi gajah menari di atas karpet terbang. Sejak Abu Nawas diangkat sebagai penasihat tertinggi, suasana istana Baghdad berubah. Tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih ceria. Raja pun membuat 1 kebijakan baru. Setiap hari Rabu adalah hari tertawa nasional. Pada hari itu, semua menteri harus tampil melakukan sesuatu yang lucu di depan rakyat. Menteri Pangan menyamar jadi roti gandum raksasa. Menteri Pertahanan menari salsa dengan ayam. Bahkan raja pun pernah berdandan seperti jengkol dan menyanyi lagu cinta untuk semangka. Tentu saja, Abu Nawas adalah bintang utama. Suatu malam, raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. "Abu, aku punya masalah." "Masalahmu banyak, tuanku. Tapi lanjutkan." "Aku ingin menikah." "Bagus. Tapi kenapa wajahmu seperti sapi kehabisan rumput?" "Karena setiap perempuan yang kulamar hanya mau emas, emas, dan emas." "Ah, jadi kau ingin perempuan yang
tidak peduli emas. Benar. Abu Nawas tertawa pelan. Baiklah, aku akan mencarikanmu perempuan yang justru lari kalau melihat emas. Raja bingung. Memangnya ada yang begitu? Percayalah, ada. Hari itu Baghdad begitu cerah. Langit biru tanpa noda, dan aroma kebab kambing menyeruak dari dapur istana. Di halaman kerajaan, seekor unta putih milik raja sedang menikmati rumput segar sambil sesekali meludah ke pelayan istana yang lewat. Unta itu bernama Tuan Kumis, karena memang ia satu-satunya unta yang punya kumis. Namun tepat setelah adzan zuhur berkumandang, Tuan Kumis menghilang. Siapa yang berani menculik untaku? Wahai penjaga, pengawal, menteri, rakyat biasa yang lagi lewat pun, kesini semuanya, teriak raja sambil mengangkat tongkat emasnya ke langit. Baghdad pun geger. Menteri-menteri langsung panik. Ada yang pura-pura pingsan, ada yang pura-pura bisu, bahkan ada yang tiba-tiba mengaku bertobat dan mau jadi petani. Disinilah Abu Nawas masuk. Ia baru saja pulang dari ladang jeruk tetangganya, bukan untuk memetik jeruk, tapi memetik semangka yang terselip di sana. Ketika melihat keramaian di istana, ia langsung senyum-senyum. Pasti ada masalah besar. Dan masalah besar berarti hadiah besar, bisik Abu Nawas sambil menyelipkan semangka ke dalam sorbannya. Di pelataran istana, raja duduk dengan wajah semerah cabe. Di sampingnya, Menteri Agung yang kini mendadak gagap mencoba menjelaskan kronologi hilangnya unta. Bibi begini tututuan Raraja. Unta itu, hai hilang saat sasa saya. Diam kau. Mulutmu seperti pintu berderit kehausan. Panggil Abu Nawas. Bentak raja. Dan datanglah Abu Nawas, dengan langkah pelan dan senyum yang seperti baru saja menjual ide konyol pada dewa. Wahai tuanku raja yang adil, bijaksana, dan gemar makan anggur, apakah engkau memanggilku hanya untuk bercanda? Tidak. Aku memanggilmu untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kau bisa menemukan Tuan Kumis dalam 3 hari, kau akan diberi peti emas. Tapi jika gagal, kau akan jadi mainan singa-singa istana. Abu Nawas mengelus dagunya. Tuan Kumis, saya hanya butuh 2 hari. Semua terkejut. Bahkan singa istana yang sedang mengintip dari balik kandang sampai menjilat kumisnya. Hari pertama, Abu Nawas menyamar sebagai penjual es krim keliling. Tapi bukannya menjual es, ia justru membawa gambar unta dan menawarkan es kumis rasa unta. Siapapun yang tahu di mana unta ini berada, akan mendapat es rasa peluh unta, katanya. Seorang anak kecil nyaris muntah, tapi seorang tukang kebun tua justru tertawa. Saya lihat unta seperti itu kemarin, masuk ke gang sempit di pasar karpet. Tapi dia pakai jubah loh. Jubah. Hari kedua, Abu menyelinap ke pasar karpet. Ia melihat seekor unta mengenakan jubah sutra emas. Dan unta itu sedang mengajar anak-anak cara meludah yang benar. Unta ini terlalu terdidik untuk diculik biasa, gumam Abu. Ia mendekat. Hai Tuan Kumis, kembali ke istana atau saya laporkan pada raja kalau kau mengajar meludah tanpa izin. Unta itu berhenti meludah. Ia menunduk, seolah malu, lalu mengikuti Abu Nawas pulang. Di istana, raja melompat dari tahtanya. Tuan Kumis, aku rindu suara meludahmu. Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapat peti emas berisi permen jahe. Mana emasnya? Tanya Abu. Itu ujian pertama, kata raja sambil tertawa licik. Masih ada 6 petaka lagi menantimu. Dan dimulailah petualangan Abu Nawas melawan 7 petaka tertawa. Hari masih pagi, tetapi istana sudah ramai. Raja mengadakan rapat darurat dengan semua menteri. Tapi anehnya, Menteri Agung hanya duduk memeluk leher sendiri dan tidak bersuara. Kenapa kau bisu?
"Wahai menteriku yang biasa cerewet seperti burung beo terkena cabe?" tanya raja. Sang menteri hanya menunjuk ke jubah emasnya yang dipakai sejak pesta seminggu lalu. Ia lalu menulis di kertas, "Jubah ini terkutuk. Sejak saya memakainya, suara saya hilang dan tiap malam saya mendengar suara-suara aneh berkata, 'Jangan nyanyi, nanti fals.'" Raja langsung memanggil para tabib, ahli sihir, bahkan penyair istana. Semua angkat tangan. "Ada satu orang yang mungkin bisa," bisik pengawal, "Abu Nawas." Seketika raja berteriak, "Panggil Abu Nawas, si licik yang tahu segalanya." Ia datang mengenakan jubah tipis warna pelangi dan topi dari buah semangka, hanya untuk gaya. "Apa kali ini, wahai raja? Harimaumu jadi vegetarian? Atau singa-singa istana ikut lomba memasak?" "Tidak, Abu, Menteri Agung bisu. Sejak memakai jubah itu." "Jubah emas?" "Ya." Apakah jubah itu berasal dari toko karpet di pasar belakang?" "Benar." "Wah, itu toko misterius, Raja. Jubah dari sana hanya bisa dilepas dengan tawa tulus." "Tawa tulus? Apa maksudmu?" "Jika Tuan Menteri bisa tertawa terbahak-bahak karena sesuatu yang sangat lucu, jubah kutukan ini akan hilang." "Bagaimana caramu membuatnya tertawa?" Abu Nawas tersenyum penuh tipu daya. "Saya akan menyamar menjadi seekor kuda, tapi kuda yang menyanyi dangdut." Raja yang awalnya bingung, kemudian tertawa duluan. "Baiklah, kuberi kau waktu 1 malam." Malam harinya di halaman istana, Abu Nawas muncul mengenakan kostum kuda dari karung goni. Ia berdiri di atas meja dan menyanyikan lagu ciptaannya. Beberapa not musik. "Aku bukan unta, bukan juga Debra, tapi kudanya Abu, penyanyi negara." Menteri diam, "Karena jubah sialan. Tapi kutukan ini akan aku nyanyikan." Ia berjoget seperti jangkrik kejang-kejang, bahkan terjatuh ke kolam ikan emas. Menteri Agung yang melihat itu, awalnya hanya berkedip, tapi kemudian mendengus, dan tertawa terbahak-bahak. Jubah emas meledak jadi kelopak bunga. Raja girang, kutukannya hilang. "Dan suaraku kembali," teriak menteri, lalu menangis bahagia. Raja memeluk Abu Nawas. "Aku tidak tahu ini sihir atau kekonyolan, tapi berhasil. Apa maumu?" "Satu permintaan. Bolehkah saya tidur di istana malam ini? Di dapur, dekat roti manis." "Boleh," kata raja. Dan malam itu Abu Nawas tidur nyenyak, sambil mengunyah 5 roti manis yang seharusnya untuk sarapan raja. Esok paginya, istana kembali gempar. Kali ini, pedagang karpet dari Persia datang dengan wajah panik. "Tuanku, karpet terbangku melayang sendiri dan hilang entah kemana," teriaknya. Ternyata karpet itu disimpan di ruang bawah tanah istana untuk acara festival terbang minggu depan. Tapi pagi itu, karpet menghilang tanpa jejak. Raja nyaris mencabut mahkotanya karena frustasi. "Abu Nawas, kamu masih ngorok di dapur? Bangun!" Abu mengunyah roti sambil menjawab, "Apalagi kali ini? Rusa jadi juru masak." "Tidak, karpet terbang hilang." "Oh, karpet terbang itu. Saya tahu tempat terakhirnya. Disapu oleh pelayan yang takut debu." "Apa?" Abu Nawas lalu membawa seekor ayam. "Ini ayam kompas. Dia akan menunjukkan kemana karpet terbang itu pergi." "Apa kau gila?" "Tidak. Ini ilmiah. Ayam ini hanya berkokok ke arah angin. Dan karpet pasti terbang mengikuti arah angin. Ayam itu berkokok ke arah selatan." Abu Nawas pun naik ke atas unta, ya, unta raja, dan menuju arah ayam. Di pinggiran Baghdad,
Karpet itu ditemukan melilit di menara rumah janda tua yang mengira itu selimut raksasa kiriman dewa. Saya pakai tidur semalam, empuk banget, kata sang janda. Abu Nawas tidak marah. Justru ia bilang, kalau empuk, berarti kualitas karpetnya bagus. Pedagang Persia pasti senang. Dan benar saja. Saat karpet kembali, sang pedagang memeluk Abu. Engkau tak hanya menyelamatkan karpetku, tapi juga kepercayaan daganganku. Raja pun tertawa geli. Abu Nawas, kau memang gila, tapi jenius.